Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semuanya. Mudah di hari ini kita diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang barokah. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa berjumpa lagi, bisa bersilaturahmi lagi dengan teman-teman saudaraku semuanya, teman-teman YouTube. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini kami coba berbagi tentang listrik instalasi BTR. Begitu juga dengan segi keamanannya, karena kalau untuk listrik jangan kita coba-coba ya. Kalau memang baru belajar, mohon bimbingan dengan orang yang lebih ngerti ya. Untuk jenis kabel banyak lor, ada NYA, ada NYY, juga dengan tabel KHA, kemampuan hantar arus. Untuk di Puil 2011 memang jenis-jenis kabel memang ini ya, udah ditentukan warna dan modelnya. Jadi misalkan kayak di Puil 2011 dan 2016, puil warna kabel puil standar trifasa ataupun disebut orang 3 pas. Contohnya ya, kalau contohnya ada 5 kabel kalau di 3 pas, ada warna hitam, terus coklat, abu-abu, biru, dan kuning. Untuk hitam sendiri dia ada di L1, coklat di L2, abu-abu di L3, dan N-nya biru netral. Untuk kabel proteksi groundingnya warnanya kuning ke biru-biruan ya. Sedangkan untuk satu pas sendiri, yaitu untuk satu pas ya, untuk satu pas untuk warna hitam adalah fasa L1, terus biru adalah netral, terus ini adalah grounding. Bagaimana sih, seperti apa? Yang pertama, ini saya sendiri karena saya dibikin untuk sound system banyak, ada yang 32, ada yang 25. Nah itu jadi tinggal tergantung teman-teman bagaimana caranya menentukan. Jadi tinggal kita tentukan berapa wattnya, tinggal dikali. Contoh yang paling gampang, misalkan 450 watt itu kan 2 ampere ya, tinggal 450 watt itu dibagi 2, jadi ketemunya 225. Jadi misalkan teman-teman yang mau ngalikan listriknya berapa, tinggal misalkan 10 kali 225 berapa keluarnya gitu ya lor ya. Nah sekarang kita bikin yang lebih canggih, kita bikin yang lebih safety, biar tidak kebakar rumah, tidak kesetrum juga orang. Nah jadi kita kasih safety ya. Oke, ini tak kasih grounding, ini tak kasih fasa netral ya, netral nih ya, ini tak kasih netral, ini tak kasih grounding, ini tak kasih netral. Oke, saya pasang dulu. Mungkin teman-teman ya, durasinya mungkin agak lama, karena di listrik kita belajar itu jangan yang instan. Sampai tontonin sampai bener-bener itu ngerti. Jadi jangan cuma instan dilihat cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kalau memang mau belajar kepingin pinter ya, dulu belajar juga sampai 3 tahun ya, sampai lulus. Nah sekarang ini kan bisa diinstankan saja, 1 jam itu sudah bisa ngerti tentang listrik tuh ya. Nih ya lor ya. Oke, groundingnya saya pasang ini ya, groundingnya saya pasang ini biar teman-teman biar tahu ya, biar tahu teman-teman.
Ini grounding saya pasang. Kalau teman-teman juga akan tahu bagaimana bagusnya dikasih grounding, bagaimana minusnya nggak dikasih grounding itu ya. Grounding sudah saya pasang, terus tetap sama. Ini netral, saya masukkan di netral. Oke, ini fasa saya masukkan di fasa. Hitam ini fasa lur ya. Oke, saya masukkan di namanya ELCB. Ini tak masukkan di ELCB lur ya. Ini dari atas. Ini dari atas tak masukkan ELCB. Kalau lebih bagus biar tidak gandeng-gandeng, dimasukkan sini semua. Nih, minyak dimasukkan sini semua. Sebetulnya sama aja ini. Mau dimasukkan atas, mau dimasukkan bawah tetap sama. Baik judulnya biar rapi saja. Ini masukkan di netral ya. Untuk netralnya sini. Nah, ini netral. Ini netral, ini fasa. Kalau untuk 3 pas, butuh 3 seperti ini. Oke, sudah saya pasang. Terus saya pasang untuk breaker dalam. Ini teman-teman yang butuh 450 watt berarti cuma 2 ampere. Yang butuh 900 watt berarti perlu 4 ampere, yang butuh 1300 hanya 6 ampere, yang 2200 butuh 10 ya. Ini karena kok besar banget ini punya sampean ya, karena ini saya biasa bikinkan panel listrik. Jadi teman-teman yang kepingin bikin panel silahkan masuk di video saya, sudah ada. Ini untuk mengedukasi teman-teman saja. Oke. Kemudian yang MCB dalam kita ganti dulu yang ini. Terus apalagi kita kasih breaker lagi ya. Kita kasih breaker lagi, tentukan sendiri yang 10 ampere ya 10 ampere 2200, yang 3 ampere 4 ampere ya 900. Jadi teman-teman bisa kalikan sendiri gitu ya. Misalkan di tempat teman-teman kok listriknya cuma 900 ya tinggal 4 ampere gitu ya. Jadi disesuaikan sama CA yang ada. CA yang ada itu kontrak yang ada, listriknya sampean berapa gitu. Listriknya misalkan 1300 ya butuhnya cuma 4 ampere. Ini tak pasang lagi breaker untuk memisah ya, untuk memisah 2 jalur. Jadi biar di stop kontak ataupun di lampu kita bisa bagi gitu ya. Jadi ini judulnya listrik anti kebakar, listrik juga anti orang kesetrum gitu ya. Judulnya listrik anti nyetrum. Biar teman-teman paham. Ini memang nggak tak skip lor, tak biarkan saja, nggak tak skip. Artinya nggak tak lewat, nggak tak cepetin, juga nggak tak lambatin, normal saja biar teman-teman langsung tahu ya. Teman-teman langsung tahu ya, jangan buru cuma di waktu contoh 20 menit apa, jangan yang instan dipelajari. Memang
karena butuh bukan orang pandai, tidak, butuh orang pinter dan teliti, dipelajari, dipahami. Karena listrik itu bukan coba-coba. Kalau memang artinya belum tahu bener, tanya yang lebih kompeten ya, lebih ngerti, perlu bimbingan ya. Nah, ini contoh saja. Oke, ini saya pasang 10-10 lor, saya pasang di 10-10 ampere. Jadi listriknya sampean berapa ya tinggal disesuaikan saja sama yang ada. Ini contoh, ini fasanya kita masukkan di fasa 2 untuk posisi lampu. Kita masukkan di lampu. Oke, sorry goyang lor. Nah, ini untuk stop kontak yang ini ya. Jadi kita bagi stop kontak sendiri, lampu sendiri, biar kalau ada trouble, kalau ada rusaknya, mana yang turun yaitu yang rusak atau yang konslet, atau ada kebocoran ataupun ada konsleting listrik. Ini kita balik, ini netralnya, ini yang coklat, abu-abu atau hitam itu di fasanya kalau menurut teman-teman. Nah, ini sekalian tak edukasi, kemarin sempat juga dikasih masukan sama temen yang lebih kompeten di bidang listrik ya. Mas, tuh jalurnya kebalik. Iya, karena banyak yang teman-teman kita jumpain, makanya kita kasih edukasi ya. Kalau untuk listrik yang di bawah 10 ampere bisa pakai kabel 1,5. Tapi kalau yang ada uang, lebih bagus, lebih safety lagi, dikasih yang ukurannya 2,5. Mau NYM mau NYA terserah, tergantung dari kemampuan kita sendiri. Semakin besar penampang, semakin besar kabel, semakin bagus, artinya gitu, artinya seperti itu lor. Nah, nanti kalau di pemilihan kabel kan namanya ada KHA, kemampuan arus hantar listrik. Jadi tinggal kita kondisikan mau seperti apa gitu ya. Oke, ini udah, nih satunya tak kasih netral, ini satunya juga tak kasih netral. Untuk lampunya ya, untuk lampunya tak kasih netral. Oke, lampu tak kasih netral, sudah. Terus kita butuh kabel hitam untuk fasa, untuk gandeng fasa ya. Oke, kita potong saja. Nah, ini lor, ini fasa. Kalau listrik yang satu pas cukup dengan 3 kabel, warna hitam, warna biru, warna kuning. Telur. Ini untuk masuknya output input ke breaker yang kita bagi, yang kita mau bagi untuk lampu, untuk stop kontak. Nah, ini kita tinggal ukur saja seperti ini lor. Ini lor, kita ukur seberapa mau jaraknya. Ini jaraknya segini, tinggal kita tekuk saja, kita potong. Nah, ini seperti ini lor. Oke,
kita masukkan dulu. Ini kalau untuk yang listrik, satu fasa kabelnya 3 ya, bisa dipakaikan kabel hitam, kabel biru, dan kabel warna kuning. Kuningnya untuk ground. Nah ini lor, tinggal kita masuk satu lagi di jalur untuk jalurnya netral. Ini jalur netral, kita masukkan di jalur netral. Ground sama netral jangan digabung, itu yang benar. Jadi ground kerjanya sendiri, netral juga kerjanya sendiri. Nanti teman-teman bagaimana sih, betul apa tidak kalau kita nggak pakai netralnya PLN gitu loh ya. Ya kalau semasa groundingnya itu bagus, nggak ada masalah, irit sih sebetulnya bayarnya. Cuma kalau groundingnya itu bagus ya. Oke, saya coba kasih input ya lor. Ini sudah oke, udah aktif, tinggal kita naikkan breaker. Ini sudah aktif, udah nyala. Terus kita naikkan breaker, nah ini sudah nyala. Terus ini naikkan di stop kontak, udah nyala. Nah ini udah nyala. Nah nanti ini tak kasih tipnya. Ini yang teraman, ini teraman. Contoh ya, contoh apabila kita ini kan nggak tahu ya, apakah sering kebanjiran, listriknya itu bermasalah. Ini contoh ya, ini contoh aja. Ini contoh, ini grounding. Ini grounding ya. Ini grounding kita yang kita bikin gitu ya. Bikin grounding itu 3 meter lebih bagus, kabelnya tembaga masuk ke dalam, atau lempengan tembaga kita masukkan ke dalam, terus ke atasnya kasih kabel yang anti apa namanya, anti tagar ya. Ataupun kita kasih tembaga seperti ini yang batangan sedalam, belinya 1,5 meter, 2. Tinggal nanti kita bawa ke tukang las tembaga, kita sambung sampai ke dalam. Usahakan yang banyak air lur ya, yang banyak air. Oke, ini contoh. Ini di listrik rumah kita ini ya, di listrik rumah kita. Ini posisi semua nyala. Terus tiba-tiba ada anak-anak nyentuh kabelnya warna biru netral ya, misalkan ini gitu ya, misalkan gitu ya, misalkan ada anak-anak yang memang posisinya itu nyentuh dengan kabel warna hitam gitu ya, warna hitam itu yang netral. Jadi apa sih terjadinya gitu, ikutin. Nah ini lor, ini tiba-tiba ya, tiba-tiba ada anak-anak, ini anak-anak kita atau anak-anaknya tetangga atau anaknya siapa gitu ya, yang main-main ke rumah kita. Terus tidak sengaja, ini bumi ya, ini bumi tanahnya, ini tanahnya ataupun lantainya ya, terus nyentuh di N netralnya ini ya, di netralnya itu turun dia lor. Nah oke, kita naikkan lagi. Ini contoh saja ya, ini contoh. Tapi kalau untuk MCB bisa, MCB yang biasa bisa gitu ya. Ini lor, ini tidak bisa kerja. Kalau yang MCB biasa bisa kerja. Kalau MCB biasa bisa kerja. Kalau di sini dia langsung putus. Terus kalau di sini lagi, tuh putus juga, dia turun listriknya. Telur. Tuh safety-nya. Jadi teman-teman, kalau listriknya kepingin aman, listriknya kepingin
rumah lagi nggak ada, rumah kebakar lagi gara-gara listrik, dan nggak ada orang lagi kesetrum gara-gara listrik, ya ini solusinya lor ya, gitu. Ini solusinya yang terbaik. Netral jangan digabung sama grounding ya, netral jangan digabung sama grounding, tidak boleh ya gitu ya. Ini judulnya, nah ini judul tuh, bahayanya listrik ya. Kalau teman-teman kepengen rumahnya apa namanya, lebih aman ya, gunakan seperti ini. Nih contoh saja, tak kasih di 10 ampere, tak kasih di 10 ampere 10 ampere itu 2200. Oke, tak kasih di, enggak apa-apa, ini adanya 20, tak kasih di 20 ya. Ini input listrik, ini fasa, ini fasanya kita masukkan di sini. Ini yang listrik yang punya teman-teman yang ada sekarang, tinggal sampai tinggal liatin sistemnya, nanti sampai pilih sendiri mau yang bagus yang mana gitu ya, mau bagus yang mana. Ini teman-teman yang ngeyel ya, enggak apa-apa, kita edukasi, kita kasih masukan, kita kasih saran. Ini listrik yang standar biasa, listrik yang standar biasa, artinya standar biasa, nggak pakai tadi ya. Ini groundingnya tetap di sini. Oke, kita nyalakan, dia normal seperti sedia kala, normal saja, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada, normal biasa gitu ya. Nah terus nggak pakai fasa, jangan buru-buru senang dulu, jangan dulu senang dulu. Oh, grounding itu sama apa namanya, sama netral digabung enggak apa-apa, iya enggak apa-apa, gitu saja. Ini kita ukur listriknya 214 ya. Coba kita ukur di sini listriknya berapa. Tuh listriknya 213. Oke ya. Ini tak kasih ukuran, tak kasih pengukur. Ini punya PLN di tempat saya terbaca 212 ya, terbaca 212. Oke, kita pasang dulu ini di sini. Terus kita nggak pakai jalurnya PLN, jadi netralnya ini dipotong, dilepas, listriknya otomatis mati ya. Terus kita pakai jalur grounding. Oke, kita kasih groundingnya punya kita, tuh terbaca 215. Oke, enggak apa-apa, kita lihat ya, kita lihat. Nah, kita lihat ya, ini yang punya grounding kita ya. Ini lampunya itu 215, kalau yang tadi cuma 211 ya, punya PLN. Coba, nah, ini masih pakai grounding kita ya. Coba aslinya PLN kita cabut dulu, yang punya kita, grounding kita. Ini punya PLN 213, ini yang netralnya PLN ya. Jadi, terus kita netralnya PLN kita lepas, kita pasang grounding kita. Nih, terbaca 214, berarti lebih bagus grounding kita. Tapi jangan senang dulu lur. Ya memang kalau untuk apa namanya,
segi irit dan tidaknya ya mungkin lebih irit ya kalau kita copot netralnya. Tapi kalau untuk bahan yang berat, artinya kalau untuk yang berat-berat, lihatin sampean dropnya 116 ini kan gede ya, kita kasih beban 181. Jadi elektronik itu tambah rusak. Ini yang asli grounding kita ya. Nah, 216. Nah, terus coba kita kasih punya asli punya PLN ya. Oke. Kita kasih punya PLN. Groundingnya kita masukkan ke tempat kita grounding lagi. Ini punya PLN ya. Jadi memang dia putarannya nggak lambat, tapi jangan salah, elektronik kita tambah rusak. Ini yang punya PLN ya, terbacanya 215, 213. Nah ini tak kasih ke gerinda, dia nggak turun nyampe jatuh sampai 170. Itu yang makanya saya kasih edukasi ke teman-teman itu ya, tak ke edukasi ke teman-teman. Kalau punya PLN itu dia nggak drop nyampe jatuh tuh, mungkin kalau groundingnya kita lebih bagus gitu ya, lebih dalam gitu ya, tapi sama aja loh, sama aja nanti bayarnya tambah membengkak. Nah, jadi dua alternatif itu pilihan kita udah buktikan ke teman-teman, tinggal teman-teman lihat sendiri, bisa nilai sendiri. Kalau ada segi positifnya sampean ambil, kalau ada segi negatifnya silahkan sampean buang. Terima kasih, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk mengedukasi teman-teman yang lain agar bisa tetap sehat. Salam sukses, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.